Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang berwudu. Nah, pertama, sebelum kita belajar berwudu, kita harus tahu apa rukun-rukun wudu, apa syarat-syarat wudu, apa yang membatalkan wudu. Jadi semuanya nanti akan kita pelajari. Oke anak-anak sekalian? Hari ini kita akan belajar tentang rukunnya wudhu. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke pelajaran kedua. Bersih itu sehat, tentang berwudu. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara berwudu dan sebagainya. Yang pertama, syarat wudu. Apa saja syarat wudu? Ya, yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah sudah bisa membedakan benar dan salah. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, misalnya pena, cat, dan sebagainya. Apapun itu yang menghalangi air masuk ke dalam kulit. Nah, itu syarat-syarat wudhu ya. Tolong dihafal. Kemudian rukun wudhu. Apa saja rukun wudhu? Rukun wudhu yang pertama adalah niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, mengerjakan gerakan berurutan atau disebut dengan tertib. Apa itu tertib? Tertib itu adalah melakukan secara berurutan. Misalnya kita awali dengan niat, kemudian kita lanjutkan membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, sampai terakhir, hingga kita membaca doa setelah berwudu. Itulah dinamakan dengan tertib. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, inilah beberapa hal yang menyebabkan wudu kita menjadi tidak sah lagi. Apa itu? Yang pertama, buang angin. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang air besar. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Yang kelima, tidur. Yang keenam, hilang akal. Ada 6 yang membatalkan wudhu. Anak-anak sekalian, nah sekarang Pak Devri mau mengajak kita semua untuk bagaimana caranya berwudhu. Tata cara berwudu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, kita langsung yang ketiga berkumur-kumur seperti gambar ya. Kemudian yang keempat, membasuh hidung. Nah, setelah kita membasuh hidung, kita membasuh muka sambil membaca nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang keenam, mencuci tangan. Yang ketujuh, membasuh kepala, mengusap sebagian kepala. Yang kedelapan, membasuh telinga. Nah, kemudian kita langsung membasuh kaki. Melihat sela-sela jari kakinya ya. Nah, seperti gambar tersebut. Setelah itu, terakhir kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin.
Anak-anak sekalian, nah sekarang Pak Devri mau mengajak kita semua untuk bagaimana caranya berwudu. Sekarang coba semuanya tepuk berwudu. Oke, siap? Oke, semuanya ikut. Tepuk berwudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku. Lalu basuh kepala, basuh telinga, cuci kaki, lalu doa, hore. Oke anak-anak, begitu caranya ya. Nanti bisa kalian semua pasti bisa. Oke anak-anak, kita mulai, kita ulangi lagi lagunya ya. Yuk sama-sama, semuanya pasti bisa. Tepuk berwudu, baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur, cuci hidung, cuci muka. Tangan sampai ke siku, lalu basuh kepala, basuh telinga, cuci kaki, lalu doa. Nah, bisa, semuanya harus bisa ya. Baik, anak-anak, kita harus menjaga wudhu. Kenapa? Karena wudhu adalah salah satu syarat kita untuk mengerjakan sholat dengan sah. Kalau wudhu kita sah, maka sholat kita juga akan sah. Tapi kalau wudhu kita tidak sah, maka kita tidak akan bisa melaksanakan sholat dengan baik. Baik anak-anak semua, kita sudah belajar wudhu. Nah nantinya di pelajaran selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya sholat. Nah anak-anak nanti akan belajar sholat sama Pak Devri. Nah hari ini kita khusus kepada materi wudhu. Silakan anak-anak amalkan di rumah dengan yang sudah Pak Devri ajarkan pada kita semua. Oke, terakhir Pak Devri mau mengajak kita semua bernyanyi. Semuanya anak-anak ikut ya. Oke. Aku tahu, aku siap, aku lakukan. Aku tahu, aku siap, aku lakukan. Aku tahu, aku siap, aku lakukan. Aku tahu, aku siap. Siap, aku tahu, aku siap, aku lakukan. Hore! Jadi semua nanti anak-anak bisa praktekkan ya bersama ayah bunda, adik dan kakak di rumah. Ya, amalkan berwudu. Karena berwudu adalah salah satu syarat untuk melaksanakan sholat. Nah, anak-anak semua berwudu itu selain sholat bisa digunakan sebelum belajar, sebelum tidur. Jadi anak-anak silakan berwudu. Nah, karena wudu adalah salah satu cara kita untuk bersuci. Baik anak-anak, kita tutup pelajaran kita kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran kita pada hari ini mendapatkan manfaat buat kita semua. Tetap jaga kesehatan, terus semangat belajar dimanapun kita berada. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar walaupun di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.